Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasta Frianeri dengan NIM 2448201070 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia organik dengan dosen pengampunya Pak Hari Ade Saputra MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu materi pertama dan materi kedua. Di sini kami memiliki dua pertemuan, yaitu terdiri dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pertemuan pertama yaitu satu aldehid. Aldehid atau alkanal disebut juga dengan golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat dua atom hidrogen kedua sisi atau rantai karbon di satu sisi lain. Rumus umum dari aldehid terdiri dari RCHO. Selanjutnya kita akan membahas tentang klarifikasi aldehid, terdiri dari alfatik, siklik, dan aromatik. Kemudian ada kegunaan. Kegunaannya yaitu sebagai bahan pengawet disebut dengan formaldehid. Kemudian ada bahan baku industri atau pangan seperti asetaldehid, vanilin, dan ada industri farmasi seperti sinamaldehid. Selanjutnya kita akan membahas tentang aseton. Keton atau alkanon merupakan senyawa organik yang gugus fungsionalnya karbonil terikat pada dua rantai karbon kedua sisi. Sifat dari aseton ini yaitu golongan senyawa semipolar, ikatan hidrogen, dan dipol-dipol rantai pendek larutan dalam air. Rumus dari aseton ini yaitu RCOR. Dan kita akan membahas tentang klasifikasi dan kegunaan dari aseton. Klasifikasinya yaitu terdiri dari alfatik, siklik, dan aromatik. Kegunaannya yaitu sebagai pelarut, bahan baku industri seperti aseton, metilriteketon, industri farmasi seperti nabumeton dan metadon. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan kedua yang terdiri dari 1. Karbonhidrat. Karbonhidrat atau hidrat arang atau sakarida adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen H, dan O. Kegunaannya di bidang industri yaitu selulosa, degluselulosa, dekstrosa, pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan klasifikasinya terdiri dari monosakarida, oligosakarida, polisakarida, aldosa, dan ketosa. Sedangkan sifat dari karbonhidrat ini yaitu adanya rasa manis, larut dalam air, gula, tereduksi, bersifat aktif atau atom karbon kiral, dan bentuknya siklik. Rumus umumnya yaitu CmH2ON. Kedua, kita akan membahas tentang asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat merupakan golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabung karbonil dan hidroksil. Ketiga, kita akan membahas tentang lipid. Lipid atau disebut dengan molekul alami merupakan lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Lipid memiliki sifat yaitu titik didihnya tinggi, padat dan cair pada suhu kamar, larut dalam pelarut nonpolar, viskositasnya tinggi, massa jenis kecil dari air, dan menghasilkan asam karboksilat atau asam lemak jika terdihidrolisis. Rumus umumnya terdiri dari R3COO 3C3H5. Sedangkan kegunaannya terdiri dari industri farmasi, pangan, pertanian, dan kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang amina. Amina merupakan turunan organik dari amonia, di mana satu atau lebih atom hidrogen digantikan dengan gugus akil atau aril. Kegunaan amina yaitu sebagai pewarna industri farmasi seperti klorpeniramin, aphetamin, sedangkan pada industri minyak dan bahan epoksi. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang atau lebih dari asam amino. Klasifikasinya terdiri dari
protein primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, materi terakhir kita akan membahas tentang asam nukleat. Asam nukleat merupakan makromolekul sebagai polimer yang disebut dengan polinukleotida. Kegunaannya yaitu menyimpan informasi genetik sel, mengangkut dan mentransmisikan informasi genetik. Sampai disinilah hasil presentasi saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.